Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu, good night untuk seduluran semuanya ya. Salam sejahtera untuk kita semua, salam rahayu untuk seduluran semuanya. Malam hari ini masih kembali lagi live tentang benda-benda karomah ya. Yang mana benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara ini tidak menggunakan unsur jin, kodam, demit dan lain sebagainya ya. Jadi energinya energi alam, aktif permanen seumur hidup ya. Juga benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara ini lintas agama, suku, ras dan budaya ya. Jadi apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya ya, semua bisa memakai benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara ya. Tidak ada pantangan ya. Bas, selamat malam. Selamat malam saudaraku Rismantore. Jadi benda-benda sekali lagi benda-benda karomah ini tidak menggunakan unsur jin, kodam, demit dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pantangan ya, tidak ada pantangan, tidak ada ritual, juga tidak ada perawatan ya. Tinggal pakai, tidak ribet ya. Tinggal pakai ya, tidak mengganggu ajal kematian juga ya. Jadi mau dipakai ke kamar mandi, mau dipakai untuk kencing, untuk BAB, monggo silahkan, semuanya bisa. Karena memang benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara ini tidak menggunakan unsur jin, kodam ya. Jadi energinya alam, aktif permanen seumur hidup ya. Oke, jadi benda-benda karomah seperti ini ya. Sebagai contoh, modelnya mulai dari Teddy Saputra, selamat malam. Mulai dari cincin ya, cincin, gelang, liontin, juga ada tasbih ya. Jadi banyak sekali modelnya ya untuk benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara ya. Jadi sekali lagi bahwasanya benda-benda karomah ini hanya sebagai sarana ya, sarana jaga diri dari gangguan gaib maupun nyata, juga untuk kesehatan dan rupiah instan ya. Jadi seperti tahan sajam dan lain sebagainya itu hanya bonus, yang intinya yaitu untuk kesehatan. Bas, apakah pernah ada testimoni yang pernah kejadian dikeroyok pak, dalam artian pas ada masalah? Kalau testimoni belum ada yang divideokan ataupun itu belum ada ya. Tapi maksudnya yang di video belum ada, tapi yang di berita sudah ada ya. Silahkan lihat di Facebook saya, yang Kades Mesuji Lampung itu disatroni rampok atau begal ya, rumahnya itu diserang dengan berbagai Kades itu melawan dan diserang dengan berbagai senjata. Alhamdulillah tidak apa-apa, cuma sobek bajunya saja. Bisa dilihat di Facebook saya, sudah saya upload kok, agak lama tapi nggih, agak bawah. Nanti kalau lihat testingnya silahkan dibaca ya, ada itu beritanya ya. Ada itu pakai benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara. Alhamdulillah itu hanya sebagai sarana ya, hanya sebagai sarana saja, bukan untuk kekebalan ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi untuk seduluran semuanya. Bas, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya.
Ini tadi masih ada yang nanya lagi ya. Mas, apakah benda-benda karomah itu isian atau wafak atau kodam? Bukan semuanya. Kita jelaskan bahwasanya benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara ini bukan isian, bukan wafak, bukan rajah, bukan asma, tidak menggunakan unsur jin, kodam, demit dan lain sebagainya. Energinya energi alam. Jadi seperti ini. Setiap benda yang ada di muka bumi ini seperti batu, kayu dan lain-lain itu ada energi alamnya. Nah, kita hanya mengaktifkan energi alamnya itu, nggih. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tidak ada yang menggunakan embel-embel kodam, terus pakai asma, terus wafak, rajah, nggak ada. Bukan, ya. Benda karomah bukan seperti itu. Tadi siang juga ada yang telepon, Mas, kalau nyebrang lautan gimana? Saya di Sumatera. Oke, saya jelaskan. Alhamdulillah benda karomah masih aktif di mana saja, nggih. Karena benda karomah tanpa embel-embel jin, kodam, demit dan lain sebagainya, ya. Bisa dilihat lagi testinya di Facebook saya ya, yang dari Thailand, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Malaysia, Singapura, Brunei dan lain-lain, dan Belanda juga ada ya. Itu semua sudah melewati pulau, bahkan melewati samudra, tidak hanya laut, samudra yang dilewati. Alhamdulillah sampai sana masih aman semua, aktif energinya ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasannya nggih. Padahal hampir tiap malam nggih, setiap live pasti saya jelaskan itu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya orang banyak dan kita saya sendiri ya insya Allah siap lah untuk menjawab itu semua nggih. Daripada sampai nanti penasaran dan lain sebagainya ya. Maka dari itu kita belajar bersama. Makanya kita live sebentar-sebentar itu tujuannya untuk belajar bersama, bukan dalam artian saya menggurui sampean semua, bukan. Dalam artian kita belajar bersama. Saya juga masih belum tahu apa-apa. Kalau ada masukan, ada saran dari panjenengan ya saya terima. Kalau yang baik saya pakai. Ya, yang saya anggap tidak baik ya tidak saya pakai, seperti itu. Oke. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan untuk seduluran semuanya. Kalau tidak ada mungkin kita uji tes dulu ya. Uji tes. Anto saya mimpi ono RB enggak ada. Tidak ada. Oke, kita uji tes untuk liontin batu tidar ya. Konon katanya kalau yang memakai kodam sajam yang bekas untuk mengiris bawang merah, bawang putih, intinya bumbu dapur pasti jebol. Kalau uji tes, kalau yang menggunakan kodam kita pakai ya. Ya. Oke ya. Ini bawang putih ya. Oke, sekarang bawang merah ya. Oke ya. Antok sih, pokoknya sekelas anti cukur tidak ada. Benda karomah bukan anti tapi tahan. Benda karomah juga bukan untuk kekebalan ya. Perlu dipahami. Hanya sarana jaga diri dari gangguan gaib ataupun nyata, juga untuk kesehatan dan ruqyah instan ya. Ya, Casey Martin Tarigan, selamat malam. Suberto Hartono, selamat malam ya. Ini bekas untuk ngiris bawang merah juga bawang putih ya. Oke, sekarang uji ketajamannya ya. Oke ya. Ya, bawang putih ya. Oh. Oke ya.
Tiasan, selamat malam. Oke, kita uji hanya sedikit pembuktian, bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer ya. Bahwasanya hanya membuktikan kalau energinya aktif saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, alhamdulillah. Mantul ya, aktif nggih. Dek Arta Gita, selamat malam. Dan kita ingatkan bahwasanya untuk yang baru pertama kali melakukan uji tes ya, tidak menutup kemungkinan meninggalkan bekas merah seperti cakaran kucing, tapi tidak luka. Tidak menutup kemungkinan juga tidak meninggalkan bekas ya. Karena wadah seseorang itu beda-beda ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, seduluran semuanya silahkan. Insya Allah apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan di Laskar Gendeng Nusantara ya, ini sudah bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena apa? Karena Padepokan Pelayanan Hukum Terpadu Laskar Gendeng Nusantara ini sudah resmi ya, sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi sudah ada payung hukumnya, sudah resmi di Indonesia ya. Nah, Birtartono malam jauh jihu. Nah, ya, kurang lebihnya seperti itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Nanda Oki, selamat malam. Muhammad Muhaji Pratama, selamat malam saudaraku dari Malaysia ya. Monggo. Oh ya, kenapa mahar dari benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara ini kok mahal? Padahal yang lain semakin tahun, semakin hari, semakin kesini semakin murah. Tapi kenapa di Laskar Gendeng Nusantara kok malah mahal? Nah itu. Yang pertama, benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara ini tidak menggunakan unsur jin, kodam, demit dan lain sebagainya. Bukan isian, bukan wafak, bukan rajah, bukan asma. Ya, energinya energi alam, aktif permanen seumur hidup. Ya, aktif permanen seumur hidup. Bisa diwariskan ke anak cucu, bisa juga dijual kembali ke orang lain, tidak mengganggu ajal kematian. Dan yang paling penting, sebagian mahar nanti untuk mereka yang membutuhkan ya, yang membutuhkan seperti anak yatim, orang jompo ya, terus fakir miskin, juga untuk pengobatan dan ruqyah gratis. Jadi intinya yang sudah memahari benda karomah itu sudah ikut bersedekah, karena mahar mutlak dijadikan sedekah bagi si pemahar itu sendiri ya, kurang lebihnya seperti itu. Gitu tuan, malam mas ada mustika anti gores dan lain-lain. Tidak ada, benda karomah hanya tahan ya, bukan anti ya. Hanya tahan. Karena benda karomah tidak menggunakan unsur jin, kodam, demit dan lain sebagainya ya. Nah, kalau untuk sarana jaga diri dan lain-lain monggo silahkan bisa ya. Untuk gitu tuan ya. Nanda Oki, selamat malam juga Mas Ji. Terima kasih saudaraku semua guys yang sudah mau mampir di live saya ya. Jadi sekali lagi bahwasanya benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara ini bisa dipakai siapa saja ya.
apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, dan bagaimanapun budayanya, semua bisa memakai. Karena benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara ini lintas suku, agama, ras, dan budaya. Oke. Dan perlu diingat, semakin kita bawa untuk beribadah atau berbuat kebaikan, energinya akan semakin baik. Oke, untuk benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi untuk seduluran semuanya, silahkan. Monggo silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo silahkan. Kalau tidak ada, kita coba uji tes gelang ya. Gelang liwung. Ya. Gelang liwung aktif bioenergi karomah. Oke, kita tes pakai bawang merah dulu ya. Konon katanya kalau benda yang berkodam, kalau sudah untuk mengiris bawang merah, bawang putih, atau intinya bumbu dapur pasti jebol. Kita coba ya. Nih. Oke ya. Oke ya. Gitu Tuan Mahar Mas. Monggo silahkan inbox atau WhatsApp. Nanti setelah live tak jawab. Penyejuk jiwa, assalamualaikum, numpang nanya berapa harganya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan inbox atau WhatsApp ya untuk penyejuk jiwa. Nanti setelah live tak jawab. Yeheskil Martin Tarigan, keren banget Mas, tapi masih belum punya dana buat beli king karomah. Bismillah ya, kalau ada niat baik pasti ada jalan. Yakin bisa. MD Sani Sudi, salam semua. Waalaikumsalam. Oke ya, itu tadi bawang merah ya, sekarang bawang putih ya. Oke, ini bawang putih ya, kita jadikan dua lagi ya. Oke, ini bawang putih. Oke, kita tes di sini. Suli Asis, malam Mas Yun, malam juga saudaraku ya. Oke, gelang liwung aktif bioenergi karomah ya, bukan untuk kesombongan, hanya sedikit pembuktian bahwasanya energinya aktif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mantul ya untuk gelang liwung. Nanda oke, misalnya kalau ada yang mau meracuni kita melalui makanan atau minuman, bisa Mas. Insya Allah tidak bisa. Jadi netral lagi ya, karena benda karomah intinya untuk perlindungan diri ya. Entah itu nanti muntah atau bagaimana, itu pasti ada reaksi seperti itu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya untuk Nanda Oki ya. Amirul Rasid, selamat malam. Arba Puspa, assalamualaikum Kang. Serang Banten hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya. Terima kasih sudah mau hadir di live saya. Ronggo Warsito, malam Malaysia hadir. Terima kasih saudaraku, malam juga ya dari Malaysia. Abi Ainun, selamat malam. Jadi seperti itu kurang lebihnya ya untuk benda-benda karomah
dari Laskar Gendeng Nusantara, yang mana benda-benda karomah sekali lagi tidak menggunakan unsur jin, kodam, demit dan lain sebagainya. Energinya energi alam, aktif permanen seumur hidup, bisa diwariskan ke anak cucu atau dijual lagi ke orang lain. Juga tidak mengganggu ajal kematian. Simple, tinggal pakai, tidak ribet. Jadi mau ke kamar mandi, monggo silahkan dipakai, mau kencing silahkan dipakai, mau BAB silahkan dipakai, ya. Bahkan mau ke tempatnya orang meninggal ataupun untuk hubungan suami istri silahkan, karena benda-benda karomah ini tidak ada pantangan, tidak ada ritual, juga tidak ada perawatan, karena tidak menggunakan unsur jin, kodam dan lain sebagainya, ya. Selamat malam Sugeng Dalu, Sekar Langit, ya Kang Mas Sekar Langit. Arba Puspa ada baca dan kuncinya enggak ada, tidak ada ritual, tidak ada perawatan, juga tidak ada pantangan untuk benda-benda karomah, Amirul Rasid, salam dari Malaysia, harga berapa bang? Waalaikumsalam saudaraku Amirul Rasid. Monggo silahkan inbox atau WhatsApp, ya. Untuk Amirul Rasid nanti saya balas setelah live, Anjas Pramana, sabuk kebal itu memakan tumbal Kang. Waduh, kalau itu kurang tahu ya. Kalau yang sejenis kodam itu secara tidak langsung itu bisa turun temurun ke anak cucu, kodam, ya. Dan kalau kodam itu ada menggunakan pantangan, juga kadang ada bacaan, dan yang pasti ada perawatan, entah dikasih minyak dan lain sebagainya, dimandiin kembang atau apa, itu pasti ada, Kalau untuk sabuk kebal makan korban atau enggak, saya kurang tahu, Yang saya tahu hanya benda-benda karomah ini tidak memakai unsur jin, kodam, ya. Kurang lebih seperti itu. Sekar Langit, nyimak Jehu, terima kasih. Panji Anom, selamat malam. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi untuk seduluran semuanya, monggo silahkan. Jadi sedikit gambaran ya seperti ini. Perbedaan yang nyata, yang simpel antara Panji Anom, good ya, antara benda berkodam dengan benda karomah, bedanya ya. Kalau benda yang pakai kodam seperti ini contohnya, ya. Ini kita iris seperti ini, ya. Ini nempel kulit ya. Tapi kita tidak merasakan itu kalau yang berkodam, karena biar kena kulit tapi yang kena adalah kodamnya. Beda dengan benda-benda tahan seperti benda karomah ya. Kalau kita iris seperti ini, kita benar-benar merasakan irisannya. Saya tanya ini kita rasakan. Nah, kita merasakannya ini. Tapi alhamdulillah ya tidak luka. Jadi intinya sekali lagi benda-benda karomah ini hanya sebagai sarana saja, bukan untuk kekebalan, bukan untuk jimat, bukan untuk dipuja-puja, ya. Kurang lebihnya seperti itu untuk seduluran semuanya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, Beli dolar mahar berapa? Monggo silahkan inbox atau WhatsApp, nanti setelah live saya jawab. Monggo silahkan. Sebelum kita lanjut ke yang lebih super lagi ya, King Karomah. Ini energinya di atasnya bioenergi karomah, ya. Jadi King Karomah ini energinya super, maharnya juga super, yang berani perih, ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Bagi yang sudah memahari King Karomah itu bisa menjadi terapis, ya, atau untuk pengobatan statis, yaitu
pengobatan tanpa sentuh jarak 15 meter. Jarak 15 meter. Nah, untuk pengobatan, untuk ruqyah dan lain-lain King Karomah. Jadi tanpa sentuh. Beli dolar kalau ditusuk tembus enggak? Kita tidak menyarankan untuk itu, tapi kalau ada yang berniat jahat kepada kita, insya Allah aman. Insya Allah aman. Sudah banyak contohnya. Bisa lihat di Facebook saya yang sudah saya katakan tadi Kades yang Mesuji Lampung ya. Nah, itu alhamdulillah aman ya. Jadi saya ulang bahwasanya King Karomah ini energinya super, maharnya juga super. Selain buat pengobatan tadi, perbandingan energinya ya sama benda bioenergi Karomah. Kalau uji tes berantai, bioenergi Karomah ini uji berantai itu bergandengan tangan ya. Sebelah sini yang pegang bendanya, sebelah sana yang melakukan uji tes. Sam Julian, selamat malam. Kalau untuk bioenergi Karomah, untuk uji tes berantai itu 7 orang. Untuk bioenergi Karomah. Untuk King Karomah ini bisa sampai 70 orang. Jadi sangat jauh sekali perbedaan energinya antara bioenergi Karomah dan King Karomah. Terus untuk King Karomah tanpa harus membawa bendanya jarak 1 kilo atau 1000 meter masih aktif untuk perlindungan. Jadi masih aktif ini melindungi tanpa harus membawa bendanya jarak 1 km atau 1000 meter. Dan untuk pengobatan yang ringan itu bisa sekali 2 kali sembuh. Bukannya kita sombong atau takabur, semua atas izin Allah, ini hanya sebagai sarana. Kalau penyakit yang agak berat itu bisa 3-5 kali pertemuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk King Karomah. Kita coba uji tes juga ya untuk King Karomah tanpa saya harus memegang bendanya. Jadi nanti ada yang megang di sini ya, biar saya ini yang megang istri saya ya. Adi Gunawan. Apa? Adi Gunawan. Selamat malam Adi Gunawan. Oke. Sebentar yang WhatsApp atau itu sebentar ya. Sama benda Karomah mau baik bio, King atau apapun itu tidak ada yang memakai unsur jin kodam. Kita tes pakai bawang putih dulu. Ya sama. Ya, oke. Ya. Kita tes dulu pakai bawang putih ya. Oke. Sekarang bawang merah ya. Nah, oke ya. Kita belah jadi 2. Oke. Oke ya. Nah. Ini. Oke. Ya. Oke. Oke ya, Sugiarto selamat malam. Coba uji tes api ya nanti ya. Assalamualaikum Pak, salam kenal, saya dari Karawang. Jack Boneno ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga Kang ya. Oke, bukan untuk kesombongan atau pamer, hanya sedikit pembuktian bahwasanya energinya aktif. Ini ya bendanya di sini ya. Bendanya di sini, saya tidak megang, tidak menyentuh ya. Oke, King Karomahnya di sini. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer, hanya sedikit pembuktian bahwasanya energinya aktif. Ya, dari ujung ke ujung ya. Aman ya. Nah. Ya, alhamdulillah aman. Sudah untuk mengiris bawang merah, bawang putih ya tadi ya.
Nih, bawang merah, bawang putih sudah. Itulah king karomah ya, king karomah. Energinya super, maharnya juga super, nggih. MD Saneh Sudi subhanallah, nggih. Semua atas izin Allah. Benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara ini hanya sebagai sarana saja ya. Sarana jaga diri dari gangguan gaib maupun nyata, juga untuk kesehatan dan rupiah instan, dan bisa dipakai siapa saja. Karena benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara ini lintas agama, suku, ras, dan budaya. Nah, ya. Oke, seperti itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi untuk seduluran semuanya, silahkan. Monggo, silahkan. Monggo untuk seduluran semuanya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oh, sebelum saya tutup ya. Yes, live-nya sebentar-sebentar. Yang penting kita saling sapa, saling silaturahmi ya. Jadi intinya kita belajar bareng. Kalau kita ragu apa masih jebol, Mas? Jebol, jebol kalau ragu. Harus dengan keyakinan. Dalam artian keyakinan, ini hanya sebagai sarana. Bukan untuk jimat kekebalan. Semua atas izin Allah. Seperti yang sering saya contohkan, seumpama saya sakit, ya, saya sakit kepala semua. Biasanya saya prokol, sembuh. Nah, itu sudah dengan keyakinan dulu. Dan sembuh, dikasih bodrek. Wah, saya nggak pernah sakit kepala, minum bodrek. Ya nggak sembuh. Nah, seperti itu nggih, kurang lebihnya. Nah, itu bodrek. Obat lah intinya. Ya, itu hanya sarana. Yang ngasih kesembuhan siapa? Yang di atas. Nah, obat itu hanya sebagai sarana, kurang lebih seperti itu ya saudaraku Nanda Oki. Jack Boneno nggak ada pantangannya ya Mas, tidak memakai pantangan karena benda karomah tidak menggunakan unsur jin, kodam, demit dan lain sebagainya ya. Jadi mau dibawa ke kamar mandi, mau dibawa kencing, mau dibawa BAB, mau dipakai untuk apa namanya hubungan suami istri, mau dipakai untuk ke kuburan atau kemana terserah silahkan. Oke. Tes juga bisa di mana saja, tidak kenal tempat dan waktu. Sudah banyak testi di toilet, di WC, ya. Alhamdulillah aman semuanya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita bawa bergaduh macam mana Bang? Tanya saja. Ya, Amirul Rasid. Ya. Intinya, benda karomah hanya sebagai sarana jaga diri, bukan untuk kesombongan. Jadi kalau kita eh, mau bergaduh itu tujuannya kita mau apa dulu. Kalau demi kebaikan, insya Allah masih aktif energinya. Tapi kalau hanya semata-mata untuk eh, kesombongan dan lain-lain, dengan sendirinya energinya tidak aktif. Ya, untuk benda karomah seperti itu. Ya, untuk saudaraku Amirul Rasid ya. Dedi Muarno, selamat malam. Nanda Oki harus mantap jiwa. Iya, mantap jiwa ya Mas. Ya, betul sekali. Dalam artian benda karomah bukan untuk jimat dan kekebalan ya. Nah, yakin dalam artian seperti yang saya katakan tadi, saya ibaratkan obat tadi. Ya, seperti itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan untuk seduluran semuanya.
Handoko Supangat. Kenapa maharnya tinggi? Oke, kita ulang lagi. Yang pertama, bendaka rumah dari Laskar Gendeng Nusantara. Ya, ini kita gabung ya. MD Sanih Sudi. Tapi kenapa mahal sangat? Ya, kita gabung antara Handoko Supangat dan MD Sudi ya. Jadi, bendaka rumah dari Laskar Gendeng Nusantara itu tanpa jin, kodam, demit, dan lain sebagainya, juga bukan wafak, bukan raja, bukan asma, ya. Energinya, energi alam, aktif permanen seumur hidup, tidak memakai pantangan, tidak memakai ritual, juga tidak memakai perawatan. Ya. Bisa diturunkan ke anak cucu, bahkan bisa dijual kembali ke orang lain, tidak mengganggu ajal kematian. Terus, nanti sebagian mahar untuk mereka yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak terlantar, ya, yatim piatu, orang jompo, dan lain-lain, juga untuk pengobatan dan ruqyah gratis. Jadi, bagi yang sudah memahari benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara, secara otomatis sudah ikut bersedekah karena mahar mutlak dijadikan sedekah bagi si pemahar itu sendiri. Kalau seumpama benda-benda karomah ini bisa kita berikan secara gratis, kita berikan. Kenapa harus ada mahar? Karena ada hak untuk umat. Karena tujuan daripada Laskar Gendeng Nusantara itu untuk umat, bukan untuk kita, tapi untuk umat. Nah, itulah yang membedakan antara Laskar Gendeng dengan yang lain. Kenapa yang lain mahar semakin tahun semakin murah, sementara di Laskar Gendeng kok semakin mahal? Ya itu, karena ada hak untuk umat. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, saudaraku semuanya, sedulurku. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Sudah kita jelaskan dari tadi nggih, Wawan Widya punya pantangan nggak? Tidak memakai pantangan. Ya, karena benda karomah tidak menggunakan unsur jin, kodam, demit, dan lain sebagainya. Ya. Nolit Arema Motor, selamat malam. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara. Monggo kalau ada yang belum paham atau masih ragu atau gimana, silahkan nanti inbox atau WhatsApp ya. Nah, kalau yang kurang jelas. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin malam ini cukup dulu ya, sebentar-sebentar, yang penting saling menyapa. Oke? Malam ini saya rasa cukup dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan seduluran semuanya ya. Nah, ini ada yang nanya lagi. MD Sani, kalau tidak menjadi setelah pakai bioenergi rumah, kenapa agaknya? Oh, maksudnya ini ya. Ya, saya agak nangkap sedikit ya. Kita bergaransi, Bos, jika tidak terbukti mahar kembali. Ya. Jadi, intinya, kalau tidak terbukti, mahar kembali. Jangan khawatir. Padepokan Pelayanan Hukum Terpadu Laskar Gendeng Nusantara sudah resmi ya, sudah ada payung hukumnya, sudah resmi di negara Indonesia. Jangan khawatir. Ya. Amir Rasid maksudnya kalau kita bawa Begado untuk tegakkan keadilan, apa yang akan jadi? Kalau bisa jangan. Apapun itu untuk yang namanya berkelahi atau apa ya, kalau bisa dihindari saja. Kecuali kita di posisi terdesak mempertahankan diri.
Monggo silahkan. Jadi kembali lagi ke intinya, untuk apa toh benda karomah itu? Ya, hanya untuk sarana jaga diri saja. Ya, Amirul Rasyid kurang lebih seperti itu. Ya, MD Sani Sudi, terima kasih saudaraku. Ya, sama-sama. Ya. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kalau tidak ada mungkin cukup dulu ya. Nanti kalau masih ada yang belum jelas atau apa, silahkan inbox atau WhatsApp ya. WhatsApp saya sudah ada di Facebook ya. Setiap saya yang upload pasti saya kasih nomor telepon atau WhatsApp. Sekalian alamat lengkap saya. Ya. Oke, malam ini saya rasa cukup. Mohon maaf sekali lagi bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Amirul Rasyid, terima kasih jawabannya Kak. Nggih, sama-sama saudaraku. Ya. Oke, malam ini saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi tanpa batas. Salam gendeng, genah, dan mudeng. Salam seduluran selawase. Salam rahayu. Mantul.